Iya, ini longsor. Longsor sama Dari atas. rumah. Ini ke sampai ini nih batasnya. Tapi rumah-rumah ini Ini iya nggak kena, ini kena itu. Yang dua itu ketila udah. Yang sebelah sini. dengan aslinya mana? Ini India 12. Yang 3 sudah Yang fungsi 3 di atas, di Gunung Nah, Putih. kalau boleh tahu Pak, kebutuhan RT 12 ini apa Pak yang belum tercukupi? Ada. Lalu kula ben niki dinggang-dinggang lah, sakit-sakit ka obate kathah mawon lah. Ada Pak Minto ini yang sakit. Sakit gitu. RT 1. Sukune mlempu. Ada orang 20 kali lah orang sakit ya. Kami mengantarkan bantuan dari para dermawan yang tak bisa datang langsung ke sini. Itu ya mobil yang ke sana ya. Bagiku tak terlalu penting di mana posisi kita berada. Terus bekerja dan membantu sesuai kapasitas pun membuat kita sebagai bagian dari para relawan. Dilirik di warga sana. Ada 97 kepala keluarga terdaftar di sini. RT 1 yang terkena dampak langsung hanya menyisakan reruntuhan rumah. Sedangkan RT 2 dan 3 terimbas oleh akses jalan yang hancur. Di berbagai posko, informasi yang muncul mayoritas hanya menyebut tentang Dusun Jemblung. Tak heran jika perhatian bangsa terpusat ke sana. Yah, kesenjangan informasi memang lumrah terjadi di negeri ini. Napa lho, wong niki banyak sekali. Nggih. Sayangnya, berburu informasi pun bukan hal mudah. Hari ini, karena cuaca, rencana ke Dusun Wadas Sinatar yang tak jauh dari sini harus kami urungkan. Cuaca kan sudah mulai mendung dan jalur pendakian itu sepanjang 4 kilo. Makanya kita putuskan untuk istirahat dulu dan akan coba kita lanjutkan besok ya. Ini karena memang jalur di sini ketika terjadi hujan itu sangat rawan ya. Untuk malam ini kita akan rapat koordinasi pergerakan kita tadi sama pergerakan. Malam adalah peluang untuk istirahat, sekaligus koordinasi kegiatan esok hari. Di posko ini, aku dipercaya sebagai koordinator kegiatan. Sudah hampir 3 tahun aku beraktivitas di lembaga sosial dan turut sebagai relawan kala bencana datang. Banyak pelajaran yang kupetik dari pengalaman selama ini. Itu memang cita-cita pribadi ya. Kebetulan dulu sih punya cita-cita ingin bikin pondok pesantren, bisa bantu banyak orang. Tetapi ternyata dengan kekuatan yang saya punya, itu saya tidak bisa membantu banyak orang. Dan waktu itu saya coba melihat sebuah lembaga sosial itu, dan saya berpikir kenapa saya tidak menjadikan lembaga sosial ini sebagai perpanjangan keinginan saya itu untuk membantu orang. Karena dengan bergabung di lembaga sosial ini, walaupun kekuatan saya sedikit saya bisa membawakan kekuatan-kekuatan yang lain untuk saya jadikan sebuah kekuatan besar untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Kejadian itu jadi mendingan mengungsi ke atas. Sementara kalau kita mau ke tempat pengungsian, kita harus ngelewatin tanah yang retak itu. Aku telah berkeluarga dan memiliki usaha untuk kehidupan sehari-hari. Aktif di lembaga sosial ternyata juga mendukung kehidupan usahaku. Aku banyak belajar pola manajemen masyarakat dan emosi diri. Jadi seringkali ini menjadi sebuah motivasi positif ketika saya sedang down ya. Dalam kondisi seperti itu, saya akan mengingat kembali kondisi-kondisi di mana teman-teman yang sedang tertimpa musibah ya. Itu saya melihat ya kondisi saya itu jauh lebih baik dari mereka gitu. Jadi harusnya saya bukannya terpuruk, tapi saya harus banyak-banyak bersyukur gitu. Ini buat prianya. Semua orang dapat turut ambil bagian menjadi relawan bencana, iuran materi maupun kehadiran. Di sini semua setara, tulus, siap berbagi. Karena bencana alam adalah urusan bersama.
Kan dibantu jadi lebih senang. Yang penting apa? Yang penting aman ya? Yang penting aman, terus terjamin, udah gitu. Jelaskan ke saya siapa kamu sebenarnya. Seluruh harta warisan ini tidak akan mampu mengangkat status kamu. Derajat kamu akan tetap sama. Kamu adalah seorang pembantu. MD Entertainment Series Cinta Cinderella setiap hari jam 6.45 sore. MDTV drama nomor 1. Kalau kamu nggak bisa kasih contoh sama bawahan, kamu pikir mau jadi apa perusahaan kita? Mau jadi tempat mesum? Konflik cinta segitiga. Mau kan? Mau ya. Cahaya Cinta setiap hari jam 10 pagi. MDTV drama nomor 1. Tayang perdana dengan episode paling baru. Persahabatan penuh tawa. Adit Sopo Jarwo setiap hari jam 5 sore. Halo guys. Mbok Wiryo siap menyapa di layar kaca. Intip kehebohan Simbo masak-masak di alam terbuka. Tes, kita mau makan bareng-bareng ya. Masak Gas setiap hari jam 3 sore. MDTV drama nomor 1. Ketika takdir mempertemukan tanpa sengaja. Gadis cantik, berhijab, namanya indah. Dibalut konflik antara percintaan dan keluarga. Jodoh itu di tangan Allah. Nggak ada yang tahu ke depannya bagaimana. Aku cuma butuh penjelasan. Kok Eli bisa sama Azam? Menguji kesabaran di tengah luka dan dilema. Apapun yang sudah terjadi, itu semua pasti sudah diizinkan sama Allah. MD Entertainment Series terlanjur indah setiap hari jam 8.40 malam. Menelusuri beragam kuliner Nusantara hingga jajanan daerah siap santap bikin lidah makin mantap. Semua yang enak-enak hanya ada di Makan Enak. MDTV drama nomor 1. Penanganan bencana bukanlah proses sekali jadi. Ada tahapan mulai dari keadaan darurat, pasca bencana, hingga relokasi. Kami fokus pada tahap pasca bencana. Hari ini kami kembali ke Dusun Pencil bersama relawan dongeng dan kesehatan untuk memulihkan kondisi masyarakat. Tapi ada sedikit kendala di perjalanan. Sebenarnya kan kalau yang dongeng ini kan nanti berbarengan sama kesehatan. Oh, dongeng ini bareng kesehatan. Nah, jadi kan juga nunggu cuma untuk dongeng itu untuk mengarah ke sana nanti kan kita akan barengan sama tim kesehatan. Jadi ini tujuannya ada cuma diangkut dulu orangnya, kita standby di posko dulu. Tadi ini Kaiman gak ikut. Salam mama. Tim dibagi dua. Sebagian membantu perbaikan rumah di Wadas Sinatar, dan sisanya ke Dusun Pencil. Ya. Nah, hari ini kita bawa 2 logistik berarti yang akan dibagi ke Wadas Sinatar sama ke Pencil yang belum dapat kemarin. Iya. Gitu. Jadi di mana dari Wadas Sinatar sendiri kan ada 22 kakak. Masyarakat RT 1 yang terkena dampak langsung hari ini rupanya sudah mulai berkemas. Tinggal sampai naik Wadas Sinatar nanti naik. Mereka dibantu relawan dari komunitas motor. Ya. Saya ini harap. Lorong Ibu. Ngungsi. Kemana Ibu? Itu Gunung Putih. Gunung Putih. Iya. Ngungsi, Bu? Itu kena longsor. Jadi nggak boleh tinggal di bawah lagi? Nggak boleh. Katanya takut bahaya. Udah disuruh dari kemarin. Kan dibantu jadi lebih senang. Yang penting apa? Yang penting aman. Yang penting aman. Terus terjamin. Udah gitu. Ya, warga saat ini sudah mulai direlokasi ke Gunung Putih, desa Karangtengah ya. Itu dan kelihatannya sih sudah mulai berjalan hampir 50%. Itu perobohan juga sudah dilaksanakan hari ini.
tim juga yang di Wadas Winarta juga saat ini sedang membantu untuk relokasi rumah ya. Iya, ini boleh masuk. Boleh. Ini boleh sebelah sini saya. Sebelah sini belakang tuh isi, boleh di ini sampai belakang. Ya nggak apa-apa. Ya adik-adik dan juga kakak-kakak dari Dongeng Ceria. Hari ini kakak-kakak mau ngajakin main sama adik-adik, mau main nggak? Mau. Kalau mau angkat tangan. Anak-anak ini sudah 10 hari tak sekolah. Saat ini mereka ditemani komunitas dongeng yang berasal dari seputaran ibu kota. Terdengar suara ayam. Suara terdengar. Para relawan ini datang atas inisiatif sendiri untuk berbagi cerita dan tawa. Tapi aku paling dengar suara azan. Bangun ah. Kita sebenarnya lebih kepada motivasi mereka aja, karena kan tidak mengingatkan tentang bencana, supaya mereka kan tujuannya lupa dari kejadian ini. Mereka bahagia, mereka senang. Kita kasihkan motivasi kepada mereka bahwa walaupun kita dalam keadaan seperti ini bencana, tapi kita bisa menjadi orang yang sukses. Kita kasih motivasi, tapi tujuan utamanya sih menghibur mereka dan mendidik mereka. Kalau mungkin kita saat ini secara materi belum bisa memberikan kepada mereka, tapi secara ilmu yang kita miliki, insya Allah kita bisa berbuat untuk mereka. Gitu. Berdiri Mas Sabar. Mas Sabar, kalau udah besar mau jadi apa Mas? Mas Sabar. Golin Mas Sabar. Ya, mesemnya ya. Baik Mas Sabar, ini Keceriaan mereka tak boleh sirna. Sesaat kita diingatkan lewat bencana. Namun hidup, waktu, mau tak mau kembali berjalan. Namun dengan petikan pelajaran dari peristiwa yang telah berlalu. Bagi para pengungsi, terutama yang telah lanjut usia, makan sudah menjadi satu hal yang krusial. Beban pikiran dan kondisi psikologis sering menghambat nafsu untuk mencecap. Tapi sudah kewajiban kami untuk mengingatkan agar teratur makan demi menjaga daya tahan tubuh. Apalagi dengan kondisi cuaca tidak menentu. Kapan lagi gitu dapat pengalaman peduli sama warga-warga yang jadi korban bencana gitu. Ya sebenarnya sih nggak harus nunggu ada bencana, cuman cari pengalaman untuk peduli sesama aja. Dokter Anissa sebelumnya sudah hampir 1 minggu membantu di berbagai posko. Selang sehari pulang, ia kembali datang karena tenaganya masih dibutuhkan. Rasa kenapa sih harus ikut relawan ini, karena saya mikir bahwa memang kita hidup itu bukan cuma buat diri sendiri gitu, buat orang lain gitu. Terus dan memang ternyata kebahagiaan tuh di sini gitu loh. Jadi kita ngasih ke orang tuh ternyata memang kita yang lebih bahagia, karena kalau kita ngukur sendiri gitu, sebenarnya kita bisa ngasih yang lebih dari ini gitu loh. Kalau misalnya mau maksimal tuh bisa lebih dari ini gitu. Hingga hari ke-8 diperkirakan ada 2.000 relawan dari berbagai latar belakang silih berganti membantu masyarakat untuk bangkit. Wujud empati bangsa ini sungguh mengharukan. Jadi kita melihat fenomena ini sangat luar biasa, dan kita sih berharap ya bagi anak-anak muda yang ada di seluruh Indonesia, ya udah saat ini bagi kita semua untuk mulai bergerak, untuk move on, bahwasanya kita tuh bisa melakukan banyak hal gitu. Nggak harus nunggu kita kaya, nggak harus nunggu kita sukses, nggak harus nunggu kita lulus, tapi kapanpun, dimanapun, dengan apapun kita bisa.
Sekali lagi semesta mengingatkan manusia. Tawa dan duka bisa datang kapan saja. Sebaik-baiknya hidup tentu menjadi orang yang bermanfaat. Aku ingin mencapainya. Insya Allah ya, saya sih berharap kalau memang masih diberikan kekuatan sih, saya masih ingin di bidang seperti ini seterusnya ya. Dan saya berharap saya bisa mengkader adik-adik saya untuk bisa meneruskan cita-cita yang ataupun usaha yang sudah kita bangun ini. Si mamalia cerdas iki selalu bikin takjub orang sing lihat. Di sini lumba-lumbane wis terlatih. Iso atraksi macem-macem. Mau lihat lumba-lumba beraksi? Kampungku duwe tempate. Di Batang Dolphin Center, ono atraksi macam-macam satwa. Salah sijine ya lumba-lumba. Oh ya, kenalin. Jenengku Sigit Pranoto. Wong Batang asli. Kalau pas dino Minggu atau libur, aku mesti ngajak anakku mrene. Tontonan iki kesenangane cah cilik. Ora bosen meski uwes sering mrene. Ya, hitung-hitung wisata edukasi soal satwa buat si kecil. Ben dadi anak sing sayang karo satwa. Saiki show-nya sudah berbeda. Wes ora ono meneh atraksi yang membahayakan lumba-lumbane koyo melompat dalam api. Show-nya juga cuma sebentar, sekitar 10-15 menit wae. Nek kelamaan, satwane yo mesti capek. Jenenge satwa ora iso dipeksa. Bagaimanapun pertunjukan tetap kudu memperhatikan kemaslahatan si satwa to. Ojo sampai menyiksa. Yuk, main aja ke Batang, nek pengen delok lumba-lumba beraksi. Batang itu ada di utara Pulau Jawa alias Pantura. Ya, masuk jalur Pantura, cuma sejam numpak mobil dari Semarang. Aku yakin belum banyak orang yang tahu tentang kampungku. Mangkane, aku arep cerita, kenapa aku bangga dadi wong Batang. Batang duwe garis pantai sepanjang 38 km. Kesenanganku lan keluarga wisata ke pantai. Murah dan menyenangkan. Bahasa gaule saiki vitamin C. Karena letaknya yang pesisir,
Dulunya Batang jadi pintu masuk pedagang asing ke Pulau Jawa. Nek saiki berhadapan langsung ke Laut Jawa dadi berkah kanggo warga Batang. Sebagian dari kami menggantungkan hidup sebagai nelayan. Potensi perikanan kami juga gede. Delok wae, dari pagi nelayan Batang udah bawa macam-macam ikan hasil tangkapane. Bukan cuma pinter nangkap ikan aja. Wong Batang juga jago nggawe kapal. Siapa bilang orang Sulawesi aja sing iso nggawe kapal? Wong Batang ora kalah hebat. Buktine, Batang duwe industri galangan kapal kayu terbesar di Indonesia. Nang kene ki, kita bisa lihat proses bikin kapal kayu sing panjangnya bisa sampai 30 meter. Atau seberat kira-kira 200 ton. Bahan bakune kayu merbau. Langsung didatangkan seko Kalimantan dan Papua. Ben kapal tahan lama, ora iso sembarang kayu. Proses pembuatan kapal iso sampai berbulan-bulan. Tentu bergantung karo ketersediaan bahan baku kayu. Ukuran dan jenis kapal kayu disesuaikan karo peruntukannya. Kapal kayu kanggo nangkep cumi tentu beda desainnya karo kapal kayu buat nangkap ikan. Kualitas kapal kayu kami boleh diadu. Bisa tahan mengarungi lautan sampai puluhan tahun. Hebat toh? Makanya, sing mesen bukan cuma dari dalam negeri aja. Dari Cina, bahkan sampai Australia beberapa kali minta dibikinin kapal ke kita. Harganya yo lumayan, tergantung ukuran, sing pasti sampai miliaran. Ono kualitas yo ono harga. Banggane kapal buatan Batang bisa sampai kemana-mana. Sebuah persaingan geng motor. Walaupun lo sama geng lo itu punya nyali lah, belum tentu lo siap lawan gue sama geng cewek. Siap bertemu di arena cinta segitiga. Aku sayang sama kamu, Azura. Aku juga sayang sama kamu. Samuel, setiap hari jam 6 sore. Konflik rumah tangga Farel dan Fitri yang terus berlanjut. Padahal tinggal selangkah lagi Farel dan Fitri akan menikah. Memang mereka tuh nggak jodoh kok. Cinta Fitri Season 2, setiap hari jam 4:30 sore. MDTV, drama nomor 1. Ketika takdir mempertemukan tanpa sengaja. Gadis cantik, berhijab, namanya indah. Dibalut konflik antara percintaan dan keluarga. Jodoh itu di tangan Allah. Nggak ada yang tahu ke depannya bagaimana. Aku cuma butuh penjelasan. Kok Enggi bisa sama Azam? Menguji kesabaran di tengah luka dan dilema. Apapun yang sudah terjadi, itu semua pasti sudah diizinkan sama Allah. MD Entertainment Series, terlanjur indah. Setiap hari, jam 8.40 malam.
menelusuri beragam kuliner Nusantara. Hingga jajanan daerah siap santap bikin lidah makin mantap. Semua yang enak-enak hanya ada di Makan Enak. MDTV, drama nomor 1. Halo guys. Mbok Wiryo siap menyapa di layar kaca. Intip kehebohan si Mbok masak-masak di alam terbuka. Des, kita mau makan bareng-bareng ya. Masak Gas setiap hari jam 3 sore. MDTV, drama nomor 1. Kalau kamu nggak bisa kasih contoh sama bawahan, kamu pikir mau jadi apa perusahaan kita? Mau jadi tempat mesum? Konflik cinta segitiga. Mau kan? Mau ya. Cahaya Cinta setiap hari jam 10 pagi. MDTV, drama nomor 1. Warisan ini tidak akan mampu mengangkat status kamu. Derajat kamu akan tetap sama. Kamu adalah seorang pembantu. Cinta Cinderella setiap hari jam 6.45 sore. MDTV, drama nomor 1. Tayang perdana dengan episode paling baru. Persahabatan penuh tawa. Okro standby. Adit Sopo Jarwo setiap hari jam 5 sore. Azura. Sebuah persaingan geng motor. Diamond versus Chaitan. Waktu lo show off, tunjukin siapa lo sebenarnya. Walaupun lo sama geng lo itu punya nyali lah, belum tentu lo siap ngelawan gue sama geng Chaitan. Siap bertemu di arena cinta segitiga. Dengerin gua, nggak akan berubah apapun. Asal itu bahaya kalau di samping lu. Gue cuma nggak mau aja dengerin omong kosong lo. Lo sebaper apa sih lo sama si Azura? Ini semua baru permulaan. MDTV Series Samuel setiap hari jam 6 sore. Ada apa dengan dunia akan membahas mengenai pertumpahan darah di keluarga. Yuk telaah lebih dalam isu-isu hangat yang sedang hits di seantero dunia. Ini baru netes ya? Ada apa dengan dunia? Mulai Senin 24 Maret jam 7 pagi dan 4 sore. Batangiku salah satu kabupaten termuda di Jawa Tengah. Sebelumnya masih bergabung sama Pekalongan. Kedua kota iki memang saling berdekatan. Kampungku juga jadi pusat peradaban umat manusia khususnya di Jawa. Bukti-bukti sejarahnya iso didelok saka peninggalan masa lalu iki. Dari peradaban tentunya melahirkan budaya. Budaya iki sing terus kami pertahankan sebagai kebanggaan kami, wong Batang. Salah sijine saka tarian kuntulan Batang. Tarian iki sebenarnya penghalusan dari gerakan ilmu bela diri. Iki sebabnya tarian kuntulan mulai ada waktu perang Diponegoro. Ono gunane, yakni mengelabui wong Londo supaya orang ngerti nek laskar-laskari Diponegoro lagi menyusun kekuatan. Awale, sing nari iki cuman prajurit laskar Diponegoro wae. Lalu diajarkan juga ke masyarakat sekitar. Diberi nama kuntulan karena diambil dari filosofi hidup burung kuntul. Lebih mementingkan kebersamaan lan sepenanggungan karo sedulur. Nah, filosofi iki sing kami terapke ning kehidupan sehari-hari. Ngomongin soal keseharian, siang iki aku mau mancing ikan belana. Tapi sebelum mancing nyari umpan sik. Sakjane ono bermacam-macam umpan buat mancing belana. Kita cari yang paling murah dan mudah ya. Yaitu lumut. Biasanya ngambang di tambak-tambak gini. Ngambilnya kudu siang. Soalnya lumutnya baru ngambang nek wis kena sinar matahari.
Belana iku termasuk ikan air payau. Tempatnya wong Batang nyari belana yo di bawah mangrove-mangrove. Lumput yang tadi diambil dikaitkan ke kail. Tinggal tunggu sampai dimakan belana. Tiap 5 menit kudu dicek umpane, karena lumute iso hancur ke bawah arus air. Tapi iso juga dimakan ikan. Kayak kailku iki. Biarpun aku udah nelayan, aku juga jago kalau mancing. Hehehe. Mancing belana nggak usah suwi-suwi. Yeay, mantap. Makan yuk. Soalnya nek wis lewat jam 5 sore, ikane ora gelem mangan maneh. Ayo, mulai. Saiki tak kasih lihat carane nggawe minuman khas wong Batang. Bahane seko sadapan pohon aren. Setiap pagi dan sore, wong Batang akeh sing nyadap pohon aren. Ditampung pakai bambu dan tinggal tunggu seharian. Kalau bambune wis penuh, yo tinggal ganti pakai bambu kosong. Air dari pohon aren iku terus dimasak. Mirip karo gawe gula aren. Direbus kira-kira 4 jam sampai mengental. Wong Batang nyebute gones. Gones iki bisa tahan lama. Cara minumnya, sedikit gones dicampur air anget, ben larut kayak minum sirup. Rasane yo mesti manis. Suweger ning awak lan nambah tenaga. Apalagi kalau capek habis memancing. Wes, sambil ngobrol karo tetangga, bikin hangat suasana. Hehe. Menelusuri beragam kuliner Nusantara, hingga jajanan daerah siap santap bikin lidah makin mantap. Semua yang enak-enak hanya ada di Makan Enak. MDTV, drama nomor 1. Jelaskan ke saya siapa kamu sebenarnya. Seluruh harta warisan ini tidak akan mampu mengangkat status kamu. Derajat kamu akan tetap sama. Kamu adalah seorang pembantu. MD Entertainment Series Cinta Cinderella setiap hari jam 6.45 sore. MDTV, drama nomor 1. Kalau kamu nggak bisa kasih contoh sama bawahan, kamu pikir mau jadi apa perusahaan kita? Mau jadi tempat mesum? Konflik cinta segitiga. Mau kan? Mau ya. Cahaya Cinta setiap hari jam 10 pagi. MDTV, drama nomor 1. Ingat kata nenek, guru senyum. Kisah cinta gadis biasa dengan pria kaya raya. Oh, cewek preman. Cinta Kirana setiap hari jam 11:30 siang. Ketika takdir mempertemukan tanpa sengaja. Gadis cantik, berhijab, namanya indah. Dibalut konflik antara percintaan dan keluarga. Jodoh itu di tangan Allah. Nggak ada yang tahu ke depannya bagaimana. Aku cuma butuh penjelasan. Kok Enggi bisa sama Azam? Menguji kesabaran di tengah luka dan dilema. Apapun yang sudah terjadi, itu
semua pasti sudah diizinkan sama Allah. MD Entertainment Series, terlanjur indah, setiap hari, jam 8.40 malam. News Sensasi Hot, yang hot pasti sensasi. Sajian informasi terhot seputar dunia selebriti. Tadi Dr. Reza sudah tinggal kasih dia uang 5M. News Sensasi Hot, setiap hari, jam 9 pagi. Azura! Sebuah persaingan geng motor, Diamond versus Chaiton. Waktu lo show off, tunjukin siapa lo sebenarnya. Walaupun lo sama geng lo itu punya nyali lah, belum tentu lo siap lawan gue sama geng Chaiton. Siap bertemu di arena cinta segitiga. Dengerin gua, gak akan berubah apapun. Asal itu bahaya kalau di samping lu. Gue cuma gak mau aja dengerin omong kosong lo. Lo sebaper apa sih lo semua sama si Azura? Ini semua baru permulaan. MDTV Series, Samuel, setiap hari, jam 6 sore. Tayang perdana dengan episode paling baru, persahabatan penuh tawa. Adit Sopo Jarwo, setiap hari, jam 5 sore. Halo guys. Mbok Wiryo siap menyapa di layar kaca. Intip kehebohan Simbo, masak-masak di alam terbuka. Guys, kita mau makan bareng-bareng ya. Masak Gas, setiap hari, jam 3 sore. MDTV, drama nomor 1. Batang punya potensi alam sing lengkap. Dari pantai sampai pegunungan. Wakeh tenan. Dino iki aku karo konco-koncoku mau jelajah Batang. Ben seru sambil ngetrail. Iki konco-koncoku kabeh saka komunitas motor trail. Biasane tempat yang kami cari buat ngetrail yo mesti ono pemandangan bagus lan medane menantang. Mosok ngetrail di jalan mulus. Nek wes ngetrail bisa habis waktu seharian. Tempat pertama sing wajib dijajal kebun teh kebanggaan Batang. Kebun teh Pagilaran. Iki tempat wisata andalan di Batang selain main ke pantai. Wisata murah tapi ora murahan. Yang bikin kami seneng ngetrail di sini, udarane sejuk lan medane sing menantang. Tanahnya ndak rata. Naik turun bukit di antara deretan tanaman teh. Kelokan-kelokannya juga mantep. Ngetrail iki memang cocok nek rame-rame. Setiap rintangan belum tentu bisa dilewati dengan mudah. Kadang-kadang butuh kerjasama buat lewati rintangan berat. Bagaimana Bang tadi Bang? Sendiri aja. Istirahat sedilit, kita lanjut jalan lagi. Saiki ke tempat sing jarang dikunjungi. Sakjane isih akeh potensi alam Batang sing durung terjamah. Nah, Curug Bidadari iki contohnya. Isih alami, belum banyak yang datang ke sini. Jalan ke sini isih sulit. Padahal
bagusnya nggak kalah karo curug-curug liyane. Yo iki kelebihane ngetril, kadang bisa menemukan tempat-tempat anyar. Mau medan koyo opo wae, iso diterabas. Satu lagi yang mau kami kasih lihat, sekalian jalan pulang, Batang punya batu ajaib. Letaknya ning persawahan warga. Ajaib karena nek dipukul punya bunyi sing bedo-bedo. Suaranya mirip koyok gamelan. Makanya orang-orang sini nyebutnya batu gamelan. Batu-batunya besar-besar. Dan si mbah-mbah iki jago bener mukulnya. Nek dipukul selaras gini bisa jadi musik yang enak. Kami sing ora ngerti cara mukule kudu minta diajari karo simbah-simbah. Ternyata seru juga ya. Iki kampungku sing penuh warna lan cerita. Tempat sing bikin aku betah karo potensi alami, bikin aku bahagia dengan macem-macem kearifan lokale. Gimana ora bangga dadi wong Batang? Indonesia! Pemirsa dimanapun Anda berada, sudah siapkah kalian untuk melihat Jawa Tengah? Kita akan ajak kalian semua ke Kabupaten Purbalingga. Nah, di episode kali ini kita bakal melihat indahnya alam dari dataran tinggi, menikmati hidangan pasar tradisional, bertemu dengan guru yang memiliki segudang prestasi, dan nimbrung bareng anak-anak muda yang hobi menulis. Purbalingga nih. Hari ini Berta mau ngajak kalian ke salah satu desa yang ada di Purbalingga, yaitu Desa Wisata Panusupan. Tahu nggak sih keunikannya desa ini apa? Jadi selain ada tempat wisata, di sana juga ada namanya atraksi seni. Berta penasaran nih, pengen langsung cek ke sana. Ikutin Berta terus yuk. Hai pemirsa, seperti yang tadi Berta bilang, kali ini kita akan menjelajahi salah satu desa wisata yang menjadi unggulan Kabupaten Purbalingga, yaitu Desa Wisata Panusupan. Desa Wisata Panusupan berada di Kecamatan Rembang, Purbalingga. Panusupan merupakan salah satu desa yang memiliki banyak peninggalan purbakala dan keragaman seni.
kita hanya bisa menonton, kita juga boleh belajar langsung loh. Pemirsa, Berta lagi ada di Desa Wisata Panusupan nih. Nah, Berta di sini mau menelusuri semua keunikan yang ada di sini, mulai dari wisatanya sampai keseniannya nih pemirsa. Nah, untuk pertama, Berta mau lihat salah satu atraksi kesenian yang ada di sini nih. Kita langsung lihat aja yuk. Penasaran kan? Here we go. Sesampainya kita di lokasi, Berta kaget banget pemirsa. Ternyata Berta udah disambut dengan tari dayakan. Lihat tuh pemirsa. Ya pemirsa nih, tadi salah satu tarian yang Berta bilang nih, namanya seni tari dayakan. Nah, Berta pengen coba ditanya, boleh nggak ya Berta coba-coba di sana? Ikutin yuk. Tari dayakan ini juga pernah ditanggap waktu peresmian Desa Wisata Panusupan ini loh. Lihat saja aksesoris yang dipakai, beragam kan? Salah satu rumput yang dipakai bernama rumput kapulata, yang mengandung makna kelak kehidupan orang-orang di desa bisa tertata dan teratur dengan baik. Kemudian ada rumput japak rias, yang mengandung makna semua penyakit bisa hilang. Sedangkan janur daun kelapa berwarna kuning memiliki makna untuk mendekatkan diri kepada yang di atas. Dan warna kuning itu sendiri bermakna sabda dadi atau hati dan jiwa yang bening. Dalam banget kan artinya? Berta mau ikutan nari ah, musiknya enak tuh, ramai banget nih. Ayo pemirsa ikutan. Pemirsa, tadi udah lihat kan Berta capek nih ikut tarian dayakan tadi. Nah, sekarang Berta mau ke Jembatan Cinta nih. Kayaknya view-nya bagus juga, sekalian Berta istirahat nih di sana. Here we go. Pemirsa lihat tuh, Jembatan Cinta. Kenapa namanya Jembatan Cinta? Ternyata bentuknya cinta pemirsa. Lope, lope, lope. Situ yuk. Here we go. Come on. Kamu mau siapa? Ikut sama aku yuk ke situ. Pemirsa tahu nggak kalau di Panusupan ini juga ada Jembatan Cinta. Unik sekali ya namanya. Jembatan Cinta ini merupakan destinasi wisata Desa Panusupan yang masih tergolong baru karena baru diresmikan tanggal 1 April 2016 lalu. Pemirsa, lihat. Banget pemandangannya pemirsa. Ya ampun, tahu nggak sih ini bentuknya ternyata love. Kenapa makanya dibilang Jembatan Cinta. Pemirsa, di situ tuh tulisannya gini nih. Jadi kalau mau foto nih orang-orang yang bawa kamera di sini, terus yang mau difoto di situ berdiri terus foto. Jadi pemandangannya itu bukit-bukit, terus di situnya bentuk love gitu. Keren banget. Di sini pengunjung bisa banget selfie di tengah lingkaran cinta jembatan ini pemirsa. Kayak yang lagi Berta lakuin ini sekarang. Kreatif sekali ya warga Desa Panusupan ini. Kan lihat kan pemirsa, di belakang Berta ada love dan pemandangannya bukit. Gimana nggak bagus hasil fotonya? Kalian yang punya pasangan yang nggak juga nggak apa-apa, kesini aja. Karena apa? Katanya kalau pulang dari sini itu bakal dapat pasangan katanya pemirsa. Ya nggak tahu mitos, nggak tahu kenyataan lah. Sini aja. Kan bagus banget. Pemirsa, kayaknya jodohnya Berta udah datang nih. Kan tadi Berta udah bilang nih,
kalau di Jembatan Cinta katanya bakalan dapet cinta nih Bang dari sini nih. Kita udah nemukan nih. Ada dua mas-mas nih, ada kiri dan kanan. Mas sama siapa? Wahyu. Mas? Sofian tuh pemirsa. Kanan apa kiri nih pemirsa? Kalau Mas bercanda Mas. Ini lagi ngapain di sini? Lagi jadi pemandu. Oh pemandu. Oh berarti biasanya setiap hari di sini ada berapa pengunjung? Atau weekend biasa rame? Ya bercinta rata 150. Oh iya? Iya. Soalnya baru resmi kemarin tanggal 1 April. Baru banget berarti kemarin? Iya, 1 April baru resmi. Pemirsa, Berta berarti di sini apa namanya kalau baru itu perdana. Tuh, berarti ini kalau rame nggak harus itu, setiap hari ada. Setiap hari ada. Ada terus. Pasangan apa single atau teman-teman biasanya? Ya ada yang pasangan, ada yang berkeluarga, ada yang single. Bisa. Udah nih ngobrol-ngobrolnya kan. Ternyata bukan jodoh Berta. Ini dia adalah pengurus yang ada di sini. Ah, Berta nih ada-ada aja. Ya udahlah. Kita lanjut ke sana yuk. Yuk. Buat kalian yang lagi berkunjung di Desa Panusupan, sempetin deh buat beli oleh-oleh khas Desa Panusupan yaitu jenang tales. Jenang ini berbahan dasar talas dan merupakan produk asli dari Desa Panusupan. Talas yang bisa untuk bahan baku membuat jenang ini pun tidak bisa sembarangan pemirsa. Harus ada kriteria khusus. Setelah dipilih mana yang cocok untuk bahan baku, talas ini kemudian dipotong menjadi bagian yang lebih kecil, kayak yang Bapak ini lakukan. Setelah dicuci sampai bersih, talas lalu ditiriskan dan siap masuk dapur untuk proses yang lebih lanjut. Setelah masuk dapur, langkah awal adalah mengukus talas ini. Tujuannya adalah agar talas ini lebih lunak dan mudah untuk dibentuk serta diolah. Setelah itu, talas ditempatkan pada wadah baskom untuk ditumbuk. Ditumbuknya pun menggunakan bilah besar bernama alu yang biasa digunakan untuk menumbuk padi. Setelah bentuk talas berubah menjadi lebih halus dan mudah dibentuk, talas didiamkan dulu beberapa saat. Sembari menunggu, gula pasir lalu dimasak dengan air sebagai perasa jenang ini pemirsa. Setelah dirasa cukup, adonan talas yang sudah ditumbuk dimasukkan ke dalam wajan, lalu diaduk sampai merata, ditiriskan, dan digelar pada wadah yang lebar agar tidak terlalu tebal dan cepat kering. Jenang talas lalu dipotong kecil-kecil menyesuaikan wadah dan langsung dikemas untuk siap dijual. Seperti ini pemirsa, tampilan jenang talas yang siap jual. Satu porsi dibanderol dengan harga Rp10.000 saja loh. Murah kan pemirsa? Perjalanan Berta di Desa Wisata Panusupan belum selesai pemirsa. Setelah ini kita akan melihat kesenian tandak lesung dan mencoba naik ke puncak Srimbar Jaya. Kayak apa keseruannya? Tetap ikuti Berta ya. Ingat kata nenek, gue harus senyum. Kisah cinta gadis biasa dengan pria kaya raya. Oh, cewek preman. Cinta Kirana. Setiap hari, jam 11:30 siang. Kalau kamu nggak bisa kasih contoh sama bawahan, kamu pikir mau jadi apa perusahaan kita? Mau jadi tempat mesum? Konflik cinta segitiga. Mau kan? Mau ya. Cahaya Cinta. Setiap hari, jam 10 pagi. MDTV, drama nomor 1. Menelusuri beragam kuliner Nusantara, hingga jajanan daerah siap santap bikin lidah makin mantap. Semua yang enak-enak hanya ada di Makan Enak. MDTV, drama nomor 1. Jelaskan ke saya siapa kamu sebenarnya. Seluruh harta warisan ini tidak akan mampu mengangkat status kamu. Derajat kamu akan tetap sama. Kamu adalah seorang pembantu. MD Entertainment Series, Cinta Cinderella. Setiap hari, jam 6.45 sore. MDTV, drama nomor 1. New Sensasi Hot. Yang hot, pasti sensasi. Sajian informasi terhot seputar dunia selebriti. Tadi Dr. Raizat udah tinggal kasih dia uang 5M.
New Sensasi Hot. Setiap hari, jam 9 pagi. Tayang perdana dengan episode paling baru. Persahabatan penuh tawa. Okro standby. Adit Sopo Jarwo. Setiap hari, jam 5 sore. Ada apa dengan dunia akan membahas mengenai pertumpahan darah di keluarga. Yuk telah lebih dalam isu-isu hangat yang sedang hits di seantero dunia. Ini baru netes ya? Ada apa dengan dunia? Mulai Senin 24 Maret, jam 7 pagi dan 4 sore. Azura! Sebuah persaingan geng motor, Diamond versus Chaitan. Waktu lo show off, tunjukin siapa lo sebenarnya. Walaupun lo sama geng lo itu punya nyali lah. Belum tentu lo siap lawan gue sama geng Chaitan. Siap bertemu di arena cinta segitiga. Dengerin gua, nggak akan berubah apapun. Rafa itu bahaya kalau di samping lu. Gue cuma nggak mau aja dengerin omong kosong lo. Lo sebaper apa sih lo Samuel sama si Azura? Ini semua baru permulaan. MDTV Series Samuel, setiap hari jam 6 sore. Ketika takdir mempertemukan tanpa sengaja, Gadis cantik, berhijab, namanya indah. dibalut konflik antara percintaan dan keluarga. Jodoh itu di tangan Allah. Gak ada yang tahu ke depannya bagaimana. Aku cuma butuh penjelasan. Kok Enggi bisa sama Azam? Menguji kesabaran di tengah luka dan dilema. Apapun yang sudah terjadi, itu semua pasti sudah diizinkan sama Allah. MD Entertainment Series terlanjur indah setiap hari jam 8.40 malam. Hai pemirsa, Berta masih ada di Desa Wisata Panusupan loh. Sekarang Berta lagi nonton kesenian asli Desa Panusupan yang unik sekali pemirsa. Ini semacam kumpulan ibu-ibu yang suka musik tapi menggunakan alat yang tergolong unik, yaitu lesung. Kreatif sekali ya pemirsa. Tandak lesung ini awalnya adalah cara masyarakat sekitar untuk menyambut musim panen. Para ibu-ibu dengan rasa gembiranya merayakan dengan memukul-mukul lesung yang berfungsi untuk mengolah padi ini. Namun sekarang telah beralih fungsi menjadi sebuah kesenian yang ditampilkan bila ada tamu-tamu yang datang berkunjung ke Desa Panusupan ini. Kayak sekarang nih, Desa Panusupan lagi kedatangan siswa-siswa yang ingin belajar kesenian di Desa Panusupan. Tujuan kita selanjutnya adalah Puncak Srimbar Jaya. Sebenarnya di Panusupan ini ada beberapa puncak yang bisa kamu kunjungi, seperti Puncak Igir Wringin, Puncak Sendaren, Puncak Batur, dan yang paling baru adalah Puncak Srimbar Jaya yang mau Berta datengin. Dari Puncak Srimbar Jaya ini, kita bisa melihat view perbukitan dan kota Purbalingga dari atas. Wow, keren sekali. Nah pemirsa, sekarang Berta udah mau naik ke salah satu puncak yang ada di Desa Wisata Panusupan nih pemirsa. Namanya Srimbar Jaya. Pemirsa bisa lihat kan? Di sini foto-foto yang bakalan Berta temuin nanti di ujung, di puncak. Oke. Nah sebelum berangkat kita harus beli tiket dulu nih di loket. Yuk, ikutin. Naik ke atas. Perjalanan akan dimulai dengan menyusuri jalan setapak masuk ke hutan. Sejauh mata memandang, kita akan disuguhi pemandangan hutan dan bukit-bukit yang menyejukkan mata. Ini lumayan capek loh pemirsa. Di sini pengunjung disarankan memakai sepatu kets yang enak untuk mendaki atau lebih aman lagi menggunakan sepatu khusus untuk mendaki. Jangan sampai ya, karena pengen gaya dan eksis, malah nanti menyiksa diri. Pemirsa, baru tuh udah sampai pos 1 nih pemirsa.
Jadi pos 1 ini buat tempat istirahat. Buat kalian nih yang mau naik sampai puncak, nah tempat istirahat ini namanya pos 1 pemirsa. Jadi dari sini sekitar 500 meter lagi sampai puncak tuh sampai taman bunganya. Nah di sini setelah sekalian istirahat bisa lihat pemandangan di situ. Kita istirahat dulu ya. Capek. Oke, nanti kita lanjut lagi ke puncak. Perjalanan kemudian dilanjutkan dengan menaiki anak tangga. Wah, baru lihat aja Berta sudah capek pemirsa. Meskipun pengelola sudah menyiapkan alat bantu berupa tali dan pegangan dari bambu, tapi pengunjung wajib hati-hati ya, karena jalanannya lumayan licin. Capek banget nih. Ya sebentar lagi Berta bakalan sampai ke puncak. Kita lihat ke sana. Ya Berta nggak sanggup. Berta butuh istirahat sebentar lagi. Tapi Berta yakin di atas pasti terbayarkan kok capeknya Berta. Oke, terus. Pemirsa, Berta mau lanjut lagi nih. Masuk ke puncak sekitar 200 meter lagi. Yuk, follow me. Here we go. Perjalanan ke puncak Simberjaya ditempuh kurang lebih 1,5 jam dengan medan yang lumayan menguras tenaga. Lihat aja Berta nih, sampai ngos-ngosan gini. Akhirnya Berta sampai juga di puncak. Ya, ternyata di sini banyak banget gardu pandangnya pemirsa. Nih, di situ ada, di situ ada. Tapi yang paling mencolok ya perhatian Berta tuh di situ tuh, karena ada bendera Indonesia. Coba kita langsung ke sana aja. Check it out. Sesampainya di puncak, Berta takjub pemirsa. Hamparan perbukitan tampak hijau seperti lukisan. Rasanya Berta tak ingin pergi dari tempat ini. Berta mau naik jembatan Pandang. Pertama nih, kan di sana ada lagi. Berta mau naik, mau tahu nih view-nya di atas kayak apa ya? Yuk, check out. Kalian juga bisa naik ke gardu pandang yang sudah disediakan pengelola untuk spot foto yang lebih ciamik. Oh my god. Berta bisa lihat di sini Berta suka banget bisa ngeliat bukit yang tadinya susah kita melewati bukit ini pemirsa. Terus di belakang nih kalau bisa ngeliat ya, Purbalingga tuh ada di sana tuh pemirsa. Bayangin aja bagusnya kayak apa kita bisa ngeliat Purbalingga dari sini. Berta suka banget sama pemandangannya. Buat kalian yang suka sama pemandangan gunung wajib banget kesini. Harusnya kalau main ke Purbalingga harus ke situ. Oke, mantap abis. Pemirsa, kayaknya Berta mau turun deh. Tapi bentar, ada satu lagi tuh gardu pandang yang Berta dari tadi penasaran. Sebagus ini nggak ya pemandangannya? Check it out. Bisa. Ternyata di sini lebih keren. Gila. Lihat nggak? Oke pemirsa. Berta mau muasin diri sama alam ini, mau menyatukan diri Berta tentunya sama foto-foto dong. Oke, bye-bye. Inilah Desa Wisata Panusupan pemirsa. Dengan dibukanya Desa Wisata Panusupan sebagai destinasi wisata, hal ini turut membantu perekonomian warga setempat. Karena selama ini Desa Panusupan termasuk dalam desa dengan tingkat perekonomian yang rendah. Walaupun lelah, Berta tidak menyesal datang ke sini. Karena kapan lagi dapat pemandangan indah seperti ini?
jelaskan ke saya siapa kamu sebenarnya. Seluruh harta warisan ini tidak akan mampu mengangkat status kamu. Derajat kamu akan tetap sama. Kamu adalah seorang pembantu. MD Entertainment Series Cinta Cinderella setiap hari jam 6.45 sore. MDTV drama nomor 1. Konflik rumah tangga Farel dan Fitri yang terus berlanjut. Padahal tinggal selangkah lagi Farel dan Fitri akan menikah. Memang mereka tuh nggak jodoh kok. Cinta Fitri Season 2 setiap hari jam 4:30 sore. MDTV drama nomor 1. News Sensasi Hot, yang hot pasti sensasi. Sajian informasi terhot seputar dunia selebriti. Tadi Dr. Reza udah tinggal kasih dia uang 5M. News Sensasi Hot setiap hari jam 9 pagi. Ingat kata nenek, gue harus senyum. Kisah cinta gadis biasa dengan pria kaya raya. Oh, cewek preman. Cinta Kirana setiap hari jam 11:30 siang. Ada apa dengan dunia akan membahas mengenai pertumpahan darah di keluarga. Yuk telaah lebih dalam isu-isu hangat yang sedang hits di seantero dunia. Ini baru netes ya? Ada apa dengan dunia? Mulai Senin 24 Maret jam 7 pagi dan 4 sore. Menelusuri beragam kuliner Nusantara hingga jajanan daerah siap santap bikin lidah makin mantap. Semua yang enak-enak hanya ada di Makan Enak. MDTV drama nomor 1. Halo guys. Mbok Wiryo siap menyapa di layar kaca. Intip kehebohan si Mbok masak-masak di alam terbuka. Tes, kita mau makan bareng-bareng ya. Masak Gas setiap hari jam 3 sore. MDTV drama nomor 1. Tayang perdana dengan episode paling baru. Persahabatan penuh tawa. Okro standby. Adit Sopo Jarwo setiap hari jam 5 sore. Azura. Sebuah persaingan geng motor, Diamond versus Chaitan. Waktu lo show off, kau tunjukin siapa lo sebenarnya. Walaupun lo sama geng lo itu punya nyali lah, belum tentu lo siap lawan gue sama geng Chaitan. Siap bertemu di arena cinta segitiga. Dengerin gua, nggak akan berubah apapun. Asal itu bahaya kalau di samping lu. Gue cuma nggak mau aja dengerin omong kosong lo. Lo sebaper apa sih lo semua sama si Azura? Ini semua baru permulaan. MDTV Series Samuel setiap hari jam 6 sore. Kalau kamu nggak bisa kasih contoh sama bawahan, kamu pikir mau jadi apa perusahaan kita? Mau jadi tempat mesum? Konflik cinta segitiga. Mau kan? Mau ya. Cahaya Cinta setiap hari jam 10 pagi. MDTV drama nomor 1. Buat kalian yang lapar tapi malas masak, nggak salah juga ikut Berta berwisata kuliner pagi-pagi. Bagi yang bingung cari makanan pagi-pagi kesana kemari, Berta punya rekomendasi tempat. Ikutin Berta terus yuk. Bancar Badok Center alias BBC adalah salah satu tempat kuliner di Purbalingga. Dalam bahasa setempat, badok artinya makan. Jadi, Bancar Badok Center artinya pusat makanan di Bancar. Letaknya 1 km dari alun-alun Purbalingga, masuk dalam Kelurahan Bancar, Kecamatan Purbalingga Wetan. Atau kurang lebih memakan waktu 15 menit perjalanan. Walaupun termasuk pasar kecamatan, tapi di sini ramainya nggak kalah dengan pasar Segamas di pusat kota Perwira ini loh. Tuh lihat, banyak kan pengunjungnya? Bancar Badok Center itu adalah di sini tempat makanan tradisional jajanan Indonesia. Di sini terdapat banyak banget. Berta bingung mulai dari mana? Ikutin terus aja yuk. Begitu sampai di sini, suasana hangat interaksi penjual dan pembeli khas pasar tradisional langsung terasa. Dialek Banyumas yang kental pun menjadikan pasar semakin hidup.
Berta disambut oleh puluhan penjual yang ramah berbaris rapi menghadap aneka sajian yang tampak seperti sebuah festival makanan. Bancar Badok Center menjadi potret kearifan tradisional yang masih dirawat dan dihargai oleh masyarakatnya. Sesuai namanya, Bancar Badok Center menjual aneka makanan dari jenis jajanan pasar, makanan tradisional, buah-buahan segar, hingga lauk pauk yang siap disantap. Bancar Badok Center buka pada pagi hari selepas subuh hingga sekitar pukul 8.30 pagi. Di bagian depan ada jajanan pasar seperti grontol, bolu, buntil, pukis, dan serabi. Semuanya dijual mulai harga Rp1.000. Nggak percaya? Datang aja langsung ke sini. Bu, ini apa Bu? Namanya cenil. Cenil dari apa sih? Dari aci. Rasanya manis. Rasanya tawar. Oh, tawar. Terus nanti dikasih gula. Kasih gula. Aku mau nyobain ya? Boleh. Pakai ini ya? Kalau nggak ada gulanya nggak manis ya? Nggak manis. Tawar kenapa pemirsa? Berapa dong? 1. Kalau ini kedelai biasa. Ini kacang hijau. Ini kacang hijau. Ini kacang. Ini 5.000, ini 3.000, ini 3,5. Bentar Bu. Ya. Ibu belanja apa aja Bu? Gorengan. Gorengan ya? Udah muter-muter belum Bu? Belum. Oh belum. Baru datang berarti. Iya. Caranya mau beli apa sayuran Bu? Iya. Panas ya Ibu? Iya. Ya, satu aja dulu. Nah, pemirsa, lihat deh jajanan Berta ada banyak banget. Ada rempeyek, terus ada roti, ada pisang. Banyak banget pemirsa. Sekarang terakhir nih mau nyobain cilok pemirsa. Terendes. Kita cobain dulu ya. Habis itu Berta mau lanjut sarapan. Dadah. Bu, mau ininya 5 ya? 5. Iya. Di tengah maraknya makanan modern yang menggerus olahan tradisional, Bancar Badok Center hadir menyuguhkan sekaligus merawat sepenggal kearifan lokal Indonesia, menyajikan warisan kuliner tradisional dalam bentuk apa adanya, dan menjadi pelampiasan bagi siapa saja yang rindu dengan jajanan tempo dulu dengan cita rasa khas Indonesia. Dengan harga yang murah serta aneka sajian yang beragam, tempat ini cocok untuk kalian para pemburu rasa.
sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Sebuah persaingan geng motor. Walaupun lo sama geng lo itu punya nyali lah, belum tentu lo siap lawan gue sama geng cewek. Siap bertemu di arena cinta segitiga. Aku sayang sama kamu, Azura. Aku juga sayang sama kamu. Samuel, setiap hari jam 6 sore. Menelusuri beragam kuliner Nusantara, hingga jajanan daerah siap santap bikin lidah makin mantap. Semua yang enak-enak hanya ada di Makan Enak. MDTV, drama nomor 1. Ketika takdir mempertemukan tanpa sengaja, Gadis cantik, berhijab, namanya indah. dibalut konflik antara percintaan dan keluarga. Jodoh itu di tangan Allah, nggak ada yang tahu ke depannya bagaimana. Aku cuma butuh penjelasan. Kok Enggi bisa sama Azam? Menguji kesabaran di tengah luka dan dilema. Apapun yang sudah terjadi, itu semua pasti sudah diizinkan sama Allah. MD Entertainment Series, terlanjur indah, setiap hari, jam 8.40 malam. Halo guys. Mbok Wiryo siap menyapa di layar kaca. Intip kehebohan Simbo, masak-masak di alam terbuka. Guys, kita mau makan bareng-bareng ya. Masak Gas setiap hari, jam 3 sore. MDTV, drama nomor 1. Tayang perdana dengan episode paling baru, Persahabatan Penuh Tawa. Okro standby. Adit Sopo Jarwo, setiap hari, jam 5 sore. Azura! Sebuah persaingan geng motor, Diamond versus Chaitan. Waktu lo show off, kau tunjukin siapa lo sebenarnya. Walaupun lo sama geng lo itu punya nyali lah, belum tentu lo siap lawan gue sama geng cewek. Siap bertemu di arena cinta segitiga. Dengerin gua, gak akan berubah apapun. Asal itu bahaya kalau di samping lu. Gue cuma nggak mau aja dengerin omong kosong lo. Lo sebaper apa sih lo sama si Azura? Ini semua baru permulaan. MDTV Series, Samuel, setiap hari, jam 6 sore. Ingat kata nenek, gue harus senyum. Kisah cinta gadis biasa dengan pria kaya raya. Oh, cewek preman. Cinta Kirana, setiap hari, jam setengah 12 siang. Semua drama ini tidak akan pernah terjadi seandainya kamu tidak datang ke kehidupan saya dan keluarga saya. Sebuah ambisi tersembunyi merebut warisan. Yang Pak Axel kasih ke saya, itu akan tetap milik saya. Di tengah intrik dan pengkhianatan. Yang punya motif pembunuhan itu cuma kamu. Ngapain kamu ada di kamar Axel? Saya ke kamar Pak Axel karena saya mau buka berangkas rahasia Pak Axel. Kamu sengaja, kamu lihat saya tapi nggak kamu aduin. Kenapa? Cinta Cinderella, setiap hari, jam 7:20 malam. MDTV, drama nomor 1. Kalau kamu nggak bisa kasih contoh sama bawahan, kamu pikir mau jadi apa perusahaan kita? Mau jadi tempat mesum? Konflik cinta segitiga. Mau kan? Mau ya. Cahaya Cinta, setiap hari, jam 10 pagi. MDTV, drama nomor 1.
Sejumlah muda-mudi nampak berkumpul di sebuah rumah berukuran sedang. Selama beberapa jam, mereka berbincang tentang seluk-beluk penulisan. Meminjam markas komunitas film Purbalingga, Cinema Lovers Community, di Jalan Puring nomor 7, mereka mulai belajar menulis cerita pendek, fiksi mini, karya jurnalistik, hingga berbincang dengan penulis sastra. Ialah Bangkit Wismo, seorang lulusan Ilmu Komunikasi Universitas Jenderal Sudirman, sosok di balik komunitas Kelas Menulis Purbalingga. Kelas Menulis Purbalingga adalah ruang yang Bangkit sediakan bagi siapapun yang memiliki minat menulis tanpa memandang profesi maupun usia dan jenis kelamin. Peminatnya bukan hanya pelajar, namun juga pekerja, bahkan guru. Bangkit tergerak untuk mendirikan komunitas menulis ini karena menurutnya, minat menulis di kalangan kaum muda di Banyumas Raya, khususnya Purbalingga, kian tergerus. Awalnya dulu kita diskusi bareng Mas Bowo Leksono dari CLC yang film tentang budaya membaca dan menulis di kalangan muda Purbalingga. Terus kami bersepakat bahwa anak-anak muda Purbalingga itu butuh ruang yang memang bisa menjadi ruang apresiasi sekaligus ruang belajar mereka. Kelas menulis Purbalingga itu pertama kali ada itu di tahun 2011 Februari waktu itu. Nah, kita karena dompleng dari CLC, markas CLC, jadi kita waktu itu lumayan banyak karena waktu itu film lagi mulai banyak yang suka juga, jadi banyak juga teman-teman yang suka menulis dan juga film kayak gitu. Itu tahun 2011. Bangkit percaya bahwa seperti halnya berbahasa, menulis juga merupakan sebuah kebiasaan. Oleh karena itu, dibutuhkan kegigihan dan keuletan agar menulis dapat menjadi bagian dari keseharian kita. Sehingga ketika melakukannya, kita tidak lagi mengalami kesulitan atau keterpaksaan. Maka sudah seharusnya kebiasaan menulis tersebut dibangun sedari dini. Setuju kan pemirsa? Harapannya sih sederhana, kita kepengen jadi ruang bersama ya, nggak cuma yang suka cerpen, nggak cuma orang yang suka puisi, nggak cuma orang yang suka artikel. Nah, kita kepengen benar-benar mewadahi teman-teman yang suka nulis, sekalipun nulis puisi atau hanya sekedar nulis cerpen. Tapi karena kita belajarnya banyak, jadi kita benar-benar bisa mengembangkan budaya literasi juga kayak gitu. Jadi yang senang bisa bergabung dan kita bisa mendorong budaya literasi juga, baca dan menulis. Kita kan belajar nggak cuma puisi, ada cerpen, ada fiksi, ada skenario juga, ada jurnalistik juga, ada artikel opini kayak gitu. Kita belajar banyak hal. Jadi harapannya memang benar-benar bisa jadi ruang yang mendorong budaya literasi di Purbalingga. Pegiat komunitas ini biasanya berkumpul setiap weekend. Anggotanya tidak tetap, tergantung kesibukan masing-masing. Bangkit tidak pernah memaksakan para pegiat untuk selalu menyempatkan datang berkumpul. Yang terpenting, semangat mereka untuk menulis tidak pernah padam. Kalau anggota sebenarnya bebas, siapapun boleh ikut, mau orang tua, mau anak SMP, mau anak SMA, mau pekerja, mau pengangguran, boleh. Yang penting memang berniat nih untuk belajar nulis bareng. Karena prinsipnya tidak ada yang paling pintar di kelas, tapi memang prinsipnya kita bisa belajar bareng. Syaratnya juga gampang, kita nggak butuh duit untuk pendaftaran, kita hanya butuh biodata standar plus karya. Karya ini harus terbaru dan yang bisa dia lakukan. Saya mengikut komunitas kelas menulis ini sejak awal Januari 2012. Itu pas angkatan kelima. Motivasi yang pertama yang pastinya karena memang suka menulis, itu pasti ya. Semua yang ikut di kelas menulis pasti suka menulis. Itu motivasi pertama. Terus
Yang kedua memang mencari komunitas menulis di daerah Purbalingga dan sekitarnya itu lumayan susah. Saya berkali-kali nyoba melalui sosial media, tapi yang di Purbalingga ya yang saya temukan cuma kelas menulis ini. Jadi saya bergabung dengan kelas menulis. Kita belajar semuanya. Jadi memang modelnya tahun pertama harus belajar semuanya. Nah, fungsinya kami di tahun pertama gitu, benar-benar brainstorming semuanya, materi-materinya, dikenalkan semuanya, dan kemudian mereka baru sadar, oh saya ternyata cinta ini, oh ternyata saya kepengen menggeluti ini. Nah dari situ di tahun kedua kalian mau belajar apapun dengan fokus, misalnya puisi, cerpen, tugasnya kelas menulis adalah memfasilitasi itu. Saya banyak banget ya yang diterima dari kelas menulis ini, karena banyak banget pembelajaran, mulai dari kelas fiksi, terus jurnalis, fiksi dewasa, fiksi anak, terus di akhir tahun juga diadakan panggung sajak. Itu ya sebuah pembelajaran tersendiri. Menulis dipercaya dapat membantu mengorganisasikan gagasan secara sistematis serta mengungkapkannya secara tersurat. Selain itu, menulis juga membantu kita untuk menghasilkan ide-ide baru yang fresh, di mana hal ini penting untuk perkembangan sebuah bangsa. Gak hanya itu, menulis juga jadi poin penting ketika kita akan memulai karir. Baik juga ya pemirsa. Ya buat saya sih harus benar-benar belajar banyak, belajar zaman sekarang. Belajarnya tidak hanya sekedar di kelas gitu ya, tapi benar-benar melihat fenomena di luar itu sosialnya udah kompleks banget juga gitu, dan itu harus disadari sebagai rintangan yang harus dihadapi juga. Jangan sekedar diterabas gitu ya. Anak muda sekarang kan ngomongnya darah muda, apa-apa diterabas, nggak juga kayak gitu. Tapi memang harus dipahami bahwa kalau tidak punya skill dan tidak punya semangat untuk belajar, ya tidak akan jadi apapun. Ada pepatah mengatakan, orang pandai boleh setinggi langit. Tapi, selama ia tidak menulis, ia akan hilang dalam masyarakat dan sejarah. Ada juga yang berkata bahwa menulis adalah salah satu cara untuk mengabadikan diri. Jadi, tunggu apa lagi pemirsa? Ayo kita menulis! Konflik rumah tangga Farel dan Fitri yang terus berlanjut. Padahal tinggal selangkah lagi Farel dan Fitri akan menikah. Memang mereka tuh nggak jodoh kok. Cinta Fitri Season 2, setiap hari jam 4:30 sore. MDTV, drama nomor 1. Semua drama ini tidak akan pernah terjadi seandainya kamu tidak datang ke kehidupan saya dan keluarga saya. Sebuah ambisi tersembunyi merebut warisan. Yang Pak Axel kasih ke saya, itu akan tetap milik saya. Cinta Cinderella, setiap hari jam 7:20 malam. Ada apa dengan dunia akan membahas mengenai pertumpahan darah di keluarga. Yuk telaah lebih dalam isu-isu hangat yang sedang hits di seantero dunia. Ini baru netes ya? Ada apa dengan dunia? Mulai Senin 24 Maret jam 7 pagi dan 4 sore. News Sensasi Hot, yang hot pasti sensasi. Sajian informasi terhot seputar dunia selebriti. Tadi Dr. Reza sudah tinggal kasih dia uang 5M. News Sensasi Hot, setiap hari jam 9 pagi. Azura! Sebuah persaingan geng motor, Diamond versus Chaitan. Waktu lo show off, kau tunjukin siapa lo sebenarnya. Walaupun lo sama geng lo itu punya nyali lah, belum tentu lo siap ngelawan gue sama geng Chaitan. Siap bertemu di arena cinta segitiga. Dengerin gua, gak akan berubah apapun. Asal itu bahaya kalau di samping lu. Gue cuma gak mau aja dengerin omong kosong lo. Lo sebaper apa sih lo semua sama si Azura? Ini semua baru permulaan. MDTV Series, Samuel, setiap hari jam 6 sore. Menelusuri beragam kuliner Nusantara, hingga jajanan daerah siap santap bikin lidah makin mantap. Semua yang enak-enak hanya ada di Makan Enak. MDTV, drama nomor 1. Ingat kata nenek, gue harus senyum. Kisah cinta gadis biasa dengan pria kaya raya. Oh, cewek preman. Cinta Kirana, setiap hari jam 11:30 siang. Ketika takdir mempertemukan tanpa sengaja,
gadis cantik, berhijab, namanya Indah. Dibalut konflik antara percintaan dan keluarga. Jodoh itu di tangan Allah, nggak ada yang tahu ke depannya bagaimana. Aku cuma butuh penjelasan. Kok Emily bisa sama Azam? Menguji kesabaran di tengah luka dan dilema. Apapun yang sudah terjadi, itu semua pasti sudah diizinkan sama Allah. MD Entertainment Series, Terlanjur Indah, setiap hari, jam 8.40 malam. Halo guys. Mbok Wiryo siap menyapa di layar kaca. Intip kehebohan Simbo, masak-masak di alam terbuka. Tes, kita mau makan bareng-bareng ya. Masak Gas setiap hari, jam 3 sore. MDTV, drama nomor 1. Menelusuri beragam kuliner Nusantara, hingga jajanan daerah siap santap bikin lidah makin mantap. Semua yang enak-enak hanya ada di Makan Enak. MDTV, drama nomor 1. Berlokasi di lereng Gunung Slamet, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, SMP Negeri 41 Atap berdiri sejak tahun 2007. Meski dikelilingi sawah dan perbukitan, serta terbilang jauh dari permukiman penduduk, tidak membuat sekolah ini kekurangan murid. Aris Prasetyo adalah seorang bapak satu anak yang mulai mendedikasikan dirinya pada 2008 silam di SMP Negeri 41 Atap. Pria lulusan Institut Seni Indonesia Yogyakarta ini hadir memberi warna baru pada sekolah yang terletak jauh dari pemukiman warga. Wah, seperti apa ya sosok Pak Aris? Oke pemirsa, Berta sekarang udah bersama Bapak Aris Prasetyo nih. Langsung aja ya Berta tanya-tanya. Bapak pertama kali di ngajar di sini itu kesan pertama saya ke sini, saya terkagum dengan keadaan alamnya. Jadi di sini suasananya hijau, banyak gunungnya, jalannya jelek, dan sekolahan itu terletak di tengah-tengah persawahan yang jauh dari rumah penduduk. Itu saya baca di depan itu kan namanya sekolah SMP Satu Atap. Iya betul. Kok bisa dinamakan SMP Satu Atap itu? Satu Atap itu merupakan program pemerintah untuk sekolah-sekolah yang ada di daerah terpencil dan isolir. Karena siswanya itu tidak bisa sekolah ke SMP reguler yang jauh, jadi pemerintah membuat sekolah satu atap. Jadi sekolah yang ditempelkan di SD terdekat. Sudah jadi rahasia umum bahwa anak-anak desa Tanjung Muli dan sekitarnya kurang berminat untuk melanjutkan pendidikan selepas SD. Mereka lebih suka membantu orang tuanya di ladang, menikah, atau bekerja serabutan. Kadang ada yang berani pergi ke Jakarta tanpa keahlian dengan umur yang masih sangat belia. Orang tua pun tak pernah ambil pusing saat anak-anaknya tak mau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kenyataan tersebut berlangsung selama bertahun-tahun. Tentu Aris merasa prihatin dengan kondisi tersebut. Sebagai seorang yang mengenyam pendidikan cukup, ia merasa perlu turun tangan untuk menarik minat anak-anak kembali bersekolah. Berta dengar Bapak di sini mengadakan eskul perfilman ya? Iya. Itu alasannya membuat eskul perfilman itu gimana? Jadi saat itu saya dengan Pak Adi Prianto, dia guru bahasa Indonesia. Terus juga ada teman-teman Pak Taufik, Pak Abi itu. Saya berbentuk di sini muridnya cuma 39 begitu kan. Padahal sekolah kok sedikit sekali muridnya. Terus setelah saya tanya dengan beliau, itu kan orang sini semua. Nah, katanya memang di sini itu lulus SD kebanyakan yang laki-laki ke Jakarta jadi buruh, kemudian yang perempuan sebagian menikah, sebagian tidak meneruskan. Nah, keadaan itu membuat saya prihatin. Kemudian saya dan Pak Adi, Pak Abi, Pak Taufik itu bagaimana sih caranya kita bisa membuat anak-anak senang sekolah, gitu. Dan kemudian membuat cara yang yang saya anggap mungkin bisa memancing minat sekolah, dan bikinlah ekstra film. Jadi setelah jadi, saya dan teman-teman keliling layar tancap, bikin layar tancap di desa-desa sekitar sekolah, begitu. Akhirnya setelah itu apa yang terjadi Pak?
setelah ditayangkan di beberapa desa Iya. Dan sangat luar biasa. Jadi ketika kita bikin layar tancap itu banyak sekali kondisi yang nggak bisa kita coba di kota. Ada penjual pecel, penjual makanan, kemudian anak-anak juga banyak sekali yang lihat. Kemudian ketika tahu ada anak-anak yang bikin film, kemudian tahu juga aktivitasnya bawa kamera, kemudian latihan pegang komputer, anak-anak mulai tertarik. Ada hal baru yang ingin dipelajari, iya begitu. Aris tidaklah seorang diri. Ia dibantu oleh rekan-rekan sesama guru. Ada Adi Prianto, seorang guru bahasa, Malik Abidin, seorang staf tata usaha sekaligus penjaga sekolah, serta Wildan Mukib, guru bimbingan konseling. Semua yang mereka lakukan demi menarik minat serta menumbuhkan keahlian pada anak-anak melalui pendidikan yang coba diterapkan. Aris menerapkan trik khusus agar anak-anak berminat mengikuti ekstrakurikuler yang dibinanya. Bapak dapat ilmu perfilman itu awalnya gimana sih, Pak? Saya itu kan dulu sekolahnya seni rupa di ISI Jogja. Jadi saya merasa bahwa bikin film itu seperti membuat komik. Iya. Gitu. Jadi seru. Iya, jadi membuat panel gambar, kemudian mengaitkan antar gambar dan membuat sesuatu yang orang jadi penasaran untuk mengikuti gambar selanjutnya. Gitu. Nah, berbekal dari itu kemudian saya dan teman saya Bowo Laksono kita pertama kali bikin film pendek. Scene 22, shoot 1, take 2, kamera rolling. Pemerintah agak materi rakyat, kenapa diizinkan didarna? Kok mani? Kenapa sih? Itu saya lihat tadi filmnya kan kebanyakan yang menggunakan bahasa Banyumas. Iya. Kenapa sih? Kok ada ide gitu konsisten untuk membuat film dengan menggunakan bahasa Banyumas? Di sini itu kan anaknya kan berbahasa ibunya kan Jawa Banyumas ngapa-ngapa bahasa sehari-hari ya. Jadi kalau dibuat bahasa Indonesia malah jadi mereka ini ya wagu, jadi jelek ya. Jadi mereka tidak menjadi diri sendiri. Dan saya sama teman-teman sama Pak Wildan itu bilang kamu harus bangga dengan dirimu sendiri. Jadi itu kan bahasa jati diri kita harus bangga dan harus kita lestarikan lokal power di sini gitu. Dan itu kita lebih jujur apa adanya dengan bahasa Banyumas daripada kita memakai bahasa Indonesia. Karena kan banyak sekali kata atau kalimat yang bahasa Indonesia tidak mampu menerjemahkan teks bahasa Jawa kan. Coba kalau kita ngomong nungsep jengking jipelong kan susah di bahasa Indonesia. Jadi enak dengan Jawa gitu. Aris merelakan handycam berukuran kecil kesayangannya menjadi alat eksperimen anak didiknya. Tak berselang lama, dia memberanikan diri untuk membeli kamera panggul yang belakangan ia sesali karena kualitas gambarnya yang ternyata tak jauh beda dengan handycam yang ia miliki. Semua pengorbanan itu tak sia-sia. 2 film pendek berjudul Baju Buat Kakek dan Sang Patriot mampu diproduksi anak-anak asuh Aris. Bahkan tak disangka, film berjudul Baju Buat Kakek diganjar penghargaan film terbaik dalam ajang Festival Film Anak di Medan pada tahun 2009. Uangnya tidak cukup. Aku tahu. Tadi lihat satu judul film yang judulnya Baju Buat Kakek ya. Itu mendapatkan penghargaan ya. Perasaannya ketika mendapat penghargaan itu? Wah, sangat senang sekali. Itu film pertama yang dibuat anak-anak gitu. Jadi itu dapat penghargaan di beberapa festival dan itu luar biasa karena semenjak film itu dihargai oleh beberapa festival yang memang bukan target kita untuk ikut festival, masyarakat mulai terbuka. Ternyata anak-anak yang
ikut film itu juga bisa berprestasi. Salah satu film yang berkesan? Film yang paling berkesan saya kira film Tengah Receh. Itu Iya. tentang apa? Itu tentang keberanian seorang anak melawan praktek kecurangan di sekitar kita. Jadi itu ada anak-anak yang setiap kali beli selalu di toko itu dikasih kembalian permen. Nah mungkin Mbak juga begitu kan, kalau beli ke minimarket permen gitu kan, dan orang dewasa nggak berani melawannya, cuma terima saja gitu kan. Tapi anak itu kemudian permennya dikumpulkan, dan suatu hari ketika dia mau beli buku, permennya digunakan sebagai alat pembelian. Dan ternyata penjualnya menolaknya. Coba Mbak berani nggak? Mungkin akan malu orang dewasa, tapi anak-anak berani karena dia tidak berpikir soal polos kan gitu. Jadi anak-anak bercerita tentang sebuah nilai kejujuran yang harus diperjuangkan. Melihat Pak Aris itu sangat luar biasa karena perjuangannya itu patut diacungi jempol, karena tidak mengenal waktu, tidak mengenal apapun, dia itu selalu on. Apalagi hubungannya dengan siswa, dia kan selalu membela gitu. Jadi kita di sekolahan ini hampir nggak pernah tutup karena selalu ada kegiatan. Kalau ada take film itu sampai malam. Bagi saya sosok Pak Aris itu luar biasa di sini. Pak Aris, beliau itu seorang yang sabar. Dia rela pulang malam demi anak didiknya. Ya pas itu bikin film Ijolan, istrinya itu hamil, hampir lahiran. Pak Aris rela pulang malam demi film Ijolan sampai jam 1. Tik 5, kamera rolling. Action. Sebagai guru pembimbing Eskul Film, Aris patut berbangga karena ia ikut mengharumkan nama sekolah. Apalagi banyak anak asuhnya yang sukses mengukir prestasi di tingkat nasional dan internasional berkat kerja kerasnya. Pak Aris kan tadi bilang bahwa penghargaan itu bukan targetnya sebenarnya. Iya. Lalu target yang sebenarnya itu apa? Targetnya sebenarnya adalah membangun kesadaran masyarakat, anak-anak untuk mau sekolah, tentang arti penting sekolah. Jadi sekolah sebagai bagian dari masa depan mereka, agar mereka tidak bekerja di usia dini, tidak menikah di usia dini, begitu. Dan alhamdulillah dari dulu sekitar 39 siswa sampai hari ini kan sudah hampir 300 siswa. Jadi sudah memang meningkat. Itu pencapaian yang sangat itu ya? 7 kali lipat lebih gitu ya. Itu pencapaian yang mungkin lebih berkesan daripada penghargaan yang... Iya betul, betul. Jadi menurut saya penghargaan itu kan akibat, bukan tujuan. Jadi tujuan kami yaitu untuk membangun anak-anak mau sekolah. Oke, makasih Pak Aris untuk waktunya Berta tanya-tanya. Iya. Mungkin sekian aja Berta tanya-tanya. Iya, terima kasih. Pemirsa, tadi udah denger kan Pak Aris ceritanya gimana, seru banget kan. Niatnya itu cuman buat nambah siswa yang di sekolah gitu. Yang tadinya mungkin sedikit keinginan untuk sekolah, tapi karena ada inovasi baru untuk perfilman, akhirnya banyak di sini gitu pemirsa. Jadi jangan pernah putus asa deh, kalau emang ada ide lakukan aja gitu. Ya lambat laun akan mengeluarkan hasil gitu. Oke, makasih. Sebagai apresiasi atas usahanya itu, pada 6 Desember tahun 2012, Aris meraih Megawati Soekarno Putri Award untuk kategori pahlawan muda bidang seni dan budaya. Kini, SMP Negeri 41 Atap pun sudah memiliki label sendiri yang diberi nama Sawah Arta Film. Film Langkah Receh produksinya bahkan dikontrak salah satu stasiun televisi nasional selama 1 tahun. Royaltinya digunakan untuk beasiswa anak-anak Tanjung Muli dan pengembangan kegiatan kreatif anak-anak yang tidak terbiayai pemerintah. Terima kasih Pak Aris, kau telah memunculkan anak-anak berbakat dari desa Tanjung Muli. Jawa Tengah tidak habis-habisnya memanjakan mata kita dengan keindahan alamnya, membuat hari-hari semakin semangat dengan segala kegiatan anak mudanya, memanjakan lidah dengan berbagai rasa unik setiap kuliner yang ada, dan segala hal yang membuat kita akan selalu bersemangat beranjak dari tempat tidur. Potret Jateng tidak hentinya mengajak kalian untuk merasakan segala keindahan yang dimiliki di setiap kabupaten yang ada.
karena tak kunjung pulang setelah pamit melintasi hutan untuk berjualan mencari nafkah. Maka ketika warga melihat tubuh sang ular piton menggemuk di satu bagian, warga pun